好，我们开始上课。大家好。Oke, jadi untuk hari ini Rosa akan memberi review ulang ya untuk bab 6 yang sebenarnya minggu lalu sudah Rosa jelaskan. Tapi hari ini Rosa review ulang untuk isi dari Cowen. Setelah itu kita coba kerjakan sama-sama latihan yang ada di dalam buku. Oke, kita langsung ke dalam Cowen. Cowen kemarin isinya tentang apa? Judulnya adalah 20美元. 20美元 isinya tentang apa? Coba kita lihat satu-satu dari bab 1 ya. Dari paragraf 1 ya. Di sini paragraf 1 ada beberapa kalimat. Yang pertama dikatakan bahwa 爸爸下班到家已经很晚了，他很累，而且有点儿烦。Jadi di sini dikatakan bahwa papa baru aja pulang dan pulangnya itu sangat malam. Dia nggak hanya lelah, tapi juga sangat kesal. Kemudian 发现5岁的儿子还在等他. Dia mengetahui atau menemukan putranya yang berusia 5 tahun masih menunggunya. 爸，我可以问您一个问题吗？ kata anaknya. Ayah, apakah aku boleh tanya satu pertanyaan kepadamu? Semua wenti, jawab ayahnya. Pertanyaan apa? Anaknya tanya lagi. 爸，您一个小时赚多少钱? Kata anaknya tanya, 'Pa, papa itu 1 jam menghasilkan berapa uang sih?' Gitu katanya ya. Kemudian ayahnya marah, dia bilang, 这跟你没有什么关系，你为什么问这个问题？父亲生气地问。Jadi ayahnya marah, dia bilang, ini nggak ada hubungannya sama kamu, kenapa kamu tanya seperti ini? Ayahnya bertanya dengan marah. Kemudian masih paragraf 1 ya, masih paragraf 1 anaknya tanya lagi, 我只是想知道，您告诉我吧，您一个小时赚多少钱？ kata anaknya, saya cuma pengen tahu, ayo beritahu saya, papa itu 1 jam menghasilkan berapa banyak uang. Kemudian kata ayahnya, 假如你一定要知道的话，我1小时赚20美元. Kata ayahnya, kalau memang kamu pengen tahu, aku itu bekerja 1 jam menghasilkan uang $20 Amerika ya, atau USD. Kemudian anaknya bilang, oh gitu. Jadi maksudnya, oh gitu ya. Kemudian dikatakan 孩子低下了头，接着又说，爸，可以借我10美元吗? Jadi anaknya menganggukkan kepala, kemudian ngomong lagi, ngomong apa? Ayah, bisakah ayah meminjami saya uang $10 gitu ya. Kemudian paragraf kedua di sini menjelaskan tentang apa? Nah, di sini dia Fujin sengci. Jadi Fujin itu marah atau ayahnya marah. Marah kenapa? Nah, di sini dikatakan, 如果您要是借钱去买毫无意义的玩具的话, jadi kalau kamu mau beli barang, pakai uang ini, pinjam uang ini, mau beli barang, mainan yang nggak penting, kamu gimana? Dikatakan ayahnya, 最好回到你的房间去. Lebih baik kamu pergi kembali ke kamar kamu. 好好想想，你为什么那么自私? Kamu baik-baik pikirkan kenapa kamu begitu egois. 我一天到晚辛辛苦苦的工作，你知道？哦，你就知道玩. Kata ayahnya, saya itu kerja seharian supaya kamu cuma tahu main. 孩子安静地回到自己的房间. Jadi anaknya diam, nggak berkata apapun, dan kembali ke kamarnya sendiri. Kemudian paragraf ketiga. Paragraf ketiga di sini dijelaskan bagaimana? Dijelaskan 父亲坐下来还在生气. Dikatakan bahwa ayahnya duduk dan masih marah. 后来他平静下来.
Akhirnya kemudian dia sudah tenang, 开始想他可能对孩子太凶了. Jadi dia baru aja berpikir kalau mungkin dia terlalu garang terhadap anaknya. 也许孩子真的很想买什么东西. Mungkin anaknya itu memang sangat ingin membeli suatu barang. Kemudian, 再说他平时很少向自己要过钱, dan lagi selain itu dia biasanya sangat jarang minta uang. Itu untuk bagian ketiga ya. Kemudian bagian keempat atau paragraf keempat bagaimana? Dikatakan bahwa Fujin 走进儿子的房间, kemudian 您睡了吗孩子? Dia bilang gitu. Jadi ayahnya itu masuk ke dalam kamar anak dan tanya kepada anaknya. Dia bilang, "Nak, apakah kamu sudah tidur?" Dan kata anaknya, "Pa, 我还没睡." Ayah, saya belum tidur, gitu kata anaknya ya. Kemudian ayahnya bilang lagi, 我刚才可能对你太凶了, kata ayahnya ya. Fujin 说，这是你要的$10. Ayah berkata, ini uang $10 yang kamu minta. Kemudian anaknya menjawab dengan senang, 爸，谢谢你。孩子高兴地叫着. Jadi anaknya sangat senang ya dan dia bilang, 爸，谢谢你。然后从尘豆下拿出一些皱巴巴的钞票, 满满的数着. Jadi anaknya kemudian mengambil beberapa uang yang ini ya, kusut ya, 皱巴巴, uang kertas ya, 钞票. Anaknya mengambil beberapa uang kertas yang ada di mana? 枕头下, ada di bawah ini ya, bawah bantal. 慢慢的数下. Jadi dia pelan-pelan menghitungnya. Kemudian bagian kelima bagaimana? 你已经有钱了, kata ayah. 你已经有钱了，为什么还要? 父亲生气地问. Jadi ayah sangat marah dan tanya lagi, kamu itu udah punya uang, kenapa kamu masih minta uang? Kemudian anaknya menjawab, 因为不够，可是现在够了. Karena masih kurang, tapi sekarang sudah cukup. Kemudian dia bilang lagi, 爸，我现在有$20了. Pak, sekarang saya punya uang $20. 我可以向您买1个小时的时间吗? Apakah bisa membeli waktu papa selama 1 jam? Kemudian dia tambahkan dengan kalimat, 明天您早点回家. Besok Anda pulanglah lebih awal, 我想和你一起吃饭. Saya ingin makan malam bersama papa, gitu ya. Jadi isinya seperti itu. Coba langsung ulang lagi. Tadi bagian 1 dikatakan apa? Dikatakan papanya itu pulangnya sangat malam, anaknya menunggu di rumah. Dan papanya baru pulang, anaknya langsung tanya, Papa itu kerja 1 jam dapat uang berapa sih? Papanya tapi marah ya, nggak mau jawab, tapi anaknya masih tanya terus dan akhirnya papanya bilang kalau 1 jam dia menghasilkan uang sebanyak $20. Kemudian anaknya malah mau pinjam uang $10 ya. Kemudian papanya makin marah. Kamu itu pinjam uang buat beli mainan yang nggak penting, lebih baik kamu kembali ke kamar kamu. Pikirin kamu itu kenapa begitu egois. Papanya juga bilang kalau papa itu udah capek kerja, kamu cuma tahu main aja. Dan anaknya akhirnya gimana? Anaknya akhirnya kembali ke kamarnya dan diam. Kemudian ayahnya itu duduk dan masih keadaan marah, tapi lama-kelamaan ayahnya sudah tidak marah, dia udah tenang dan akhirnya berpikir bahwa dia sepertinya agak keterlaluan ya ke anaknya, agak garang gitu. Dan akhirnya dia juga mikir bahwa anaknya itu mungkin memang ingin membeli suatu barang, tetapi
juga anaknya sebenarnya sangat jarang minta uang gitu ya. Akhirnya ayahnya gimana? Ayahnya kembali ke kamar anaknya dan tanya anaknya apakah udah tidur, ternyata belum, dan akhirnya ayahnya memberikan uang 10 US dollar tadi. Tapi ayahnya marah lagi, kenapa? Karena ternyata anaknya udah punya uang yang disimpan di bawah bantal, ya kan? Kemudian ayahnya marah, "Kamu udah punya uang kenapa masih minta?" Anaknya bilang, "Karena masih belum cukup, sekarang udah cukup." Dan sekarang anaknya mau membeli waktu ayahnya selama 1 jam, apakah boleh? Karena sebenarnya anaknya ingin ayahnya pulang lebih cepat supaya bisa makan sama-sama dengan anaknya di rumah ya, makan malam sama-sama. Oke, selanjutnya kita lihat latihan pertama ya. Latihan pertama di sini, 这个故事里有几个人是谁? Di dalam, cerita ada berapa orang? Ada 2 ya,有2个, siapa aja? 父亲和孩子 atau 爸爸和儿子。kemudian nomor 2, 儿子向父亲要什么？他得到了吗？ Jadi anaknya itu mau apa sih? Anaknya mau uang ya, mau uang berapa? 10 美元. Ternyata akhirnya gimana? Dia mendapatkannya, ya. Sebenarnya anaknya pingin uang 20 美元karena kurang, akhirnya dia minta 10 yuan, 10 美元, dan akhirnya dia mendapatkannya karena di akhir ayahnya ini ya, kasih uang kepada anaknya. Dia pengen punya uang 20 美元kenapa? Karena dia ingin ayahnya pulang lebih cepat. Nomor 3, 这是一个什么样的父亲？在你认为合适的回答后，kalian harus menggambar centang gitu ya. Ayahnya itu orang yang bagaimana? 很忙 atau 很辛苦 atau 很富有 atau 很穷 atau 不喜欢孩子. Menurut kalian yang mana? Kalau dari Lause mungkin 很忙 ya, mungkin 很忙, juga mungkin 很辛苦. 很辛苦untuk kerjaannya ya. Kalau Fuyo nggak dikatakan, 很囧juga nggak dikatakan. Yang terakhir 不喜欢孩子. Sebenarnya bukan 不喜欢, dia sebenarnya ayahnya itu capek. Capek, kemudian dimintain anaknya uang, jadi dia kurang senang gitu ya. Oke, selanjutnya latihan bagian ketiga. Kita lihat apakah 对 ataukah 错. Nomor 1, 父亲一回家，儿子就向他要钱. Ini jawabannya 错. Kenapa 错? Karena dia nggak langsung minta uang. Anaknya masih tanya dulu penghasilan ayahnya 1 jam berapa. Nomor 2, 父亲对儿子的问题感到生气. 对 ya, 父亲 sangat marah dengar pertanyaan anaknya karena tanya-tanya tentang penghasilan ayahnya. Nomor 3, 儿子向父亲要钱不是为了买玩具. 对 ya, ini jawabannya 对. Jadi anaknya minta uang kepada ayahnya bukan untuk beli mainan, melainkan apa? Untuk ingin membeli waktu ayahnya supaya pulang lebih cepat. Nomor 4, 儿子向父亲要20 美元. Ini 错. Dia nggak mau uang 20.000 dari ayahnya, tapi cuma 10 ya. Nggak mau 20 ya, 20 美元, tapi maunya 10 karena dia udah punya uang 10. Nomor 5, 父亲一开始并没有给孩子钱. Ini 对. Jadi awalnya ayahnya nggak mau kasih uangnya dulu. Nggak mau kasih uang anaknya dulu karena mengira, wah mau beli mainan ini. Gitu ya. Nomor 6, 儿子经常向父亲要钱. Ini 错. Kenapa? Anaknya nggak sering minta uang. Tadi ayahnya bilang ya, ayahnya bilang, sepertinya aku terlalu garang kepada anakku. Mungkin dia memang pingin beli barang. Selain itu dia juga jarang minta uang kepadaku, gitu ya. Jadi jawabannya 错. Nomor 7, 父亲最后给了儿子10 美元. Ini 对 ya. Akhirnya ayahnya memberi uang 10 美元karena merasa bersalah ya, terlalu jahat, terlalu garang. Akhirnya ayahnya kembali ke kamar anaknya untuk kasih uang 10 美元. Nomor 8, 儿子向用20 美元给父亲买一件礼物. Ini 错. Bukan ya, bukan ingin memberi hadiah ya. Nomor 9, 儿子向用20 美元请父亲吃饭. Ini juga 错. Bukan 请
父亲吃饭 tapi 买父亲的时间 supaya bisa pulang lebih awal. Nomor 10, 父亲不常跟儿子一起吃晚饭. Ini 对. Kenapa 对? Karena sampai anaknya mau beli waktu ayahnya supaya bisa makan malam bersama di rumah, itu sudah menandakan bahwa ayahnya nggak sering makan malam bersama anaknya. Oke, selanjutnya latihan keempat. 父亲回家后，儿子问他第一个问题是什么？ Jadi pertama kali anaknya tanya ke ayahnya ketika ayahnya baru pulang apa? Apakah 每天工资是多少? Apakah 能一起吃晚饭吗? Apakah C 1个小时收入多少? Apakah D 能不能借钱给我? Yang mana? Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Yang ditanyakan anaknya itu penghasilan ayahnya setiap jam ya, cuma 1 jam ya, 1个小时, bukan setiap hari, bukan 每天工资多少 ya. Nomor 2, 儿子向父亲要10美元，父亲有什么反应？Ketika anaknya minta uang 10 美元, apa tanggapan dari ayahnya? A. 很生气 B. 很安静 C. 觉得没有意义 atau D. 很高兴 Jawabannya tentu saja 很生气. Kemudian 儿子回自己的房间以后，父亲为什么又不生气了？ Kenapa ketika anak kembali ke kamarnya, kemudian ayahnya udah nggak marah, kenapa? Apakah yang A? 因为10美元并不多 Apakah yang B? 因为儿子没有坚持向他要钱 Apakah yang C? 因为儿子可能真的想买什么东西 Atau apakah yang D? 因为儿子非常难过. Kenapa ayahnya tiba-tiba nggak marah? Jawabannya adalah yang C, karena 儿子可能真的想买什么东西. Nomor 4, 儿子想用20美元做什么? Apakah A 向父亲买一个小时的时间? Apakah yang B 请父亲吃一顿饭? Apakah C 给自己买一些玩具? Apakah D 给父亲买一件礼物? Jawabannya tentu aja yang A ya, 买1个小时的时间, 买父亲1个小时的时间. Kemudian nomor 5, 关于这个故事，下面哪句话是对的? Dari cerita ini, di bawah ini kalimat mana yang benar? Apakah A, 我们应该花一点儿时间陪家里的人. Kemudian yang B, 我们不应该辛苦的工作. Apakah yang C, 我们不应该对孩子太凶. Apakah yang D, 我们应该多跟孩子写一些钱. Jawabannya tentu aja yang A ya. 我们应该花一点儿时间陪家里的人. Kita harus menghabiskan sedikit waktu untuk menemani orang-orang yang ada di rumah. Selanjutnya, 你认为这是一位好父亲吗？你说说你的理由。Kalau menurut Lause 不太好. Kenapa? 总是误解他的孩子. Apa sih 误解? 误解 itu adalah salah paham ya. Jadi kenapa Lause bilang dia 不太好? Karena dia selalu salah paham sama anaknya. Pertama tadi salah paham apa? Salah paham anaknya tanya dia setiap 1 jam dapat uang berapa, dia sudah marah ya. Yang kedua, anaknya pinjam uang 10 yuan, udah marah lagi karena dikira anaknya mau beli mainan. Dan yang terakhir, dia marah lagi kenapa? Karena anaknya ternyata punya uang. Tapi kenapa masih minta uang? Ya, dia selalu 误解. Nomor 2, 请你给这个故事加一个结尾. Maksudnya 结尾 itu apa?
JW itu adalah, ending gitu ya. Coba kamu kasih satu kalimat untuk mengakhiri cerita ini. Kalau dari Laose gini, 父亲听到孩子的话，感动惊心流下了眼泪。jadi akhirnya Fucin mendengarkan, perkataan anaknya ini akhirnya merasa sangat kaget dan meneteskan air mata. Untuk Qingxin, Qingxin adalah kaget yang bagaimana? Kaget yang sampai menyentuh menyentuh hati ya. Kalau Qingya, kaget yang tidak senang ya. Yang satunya apa? Cicing, cicing kaget yang senang. Kalau Qingxin, Qingxin kaget yang menyentuh hati gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada latihan yang ini. Yang ini bagaimana? Kita lihat sama-sama ya. Nomor satu. Nomor satu, 就要放假了，你打算干什么？ Nah, ini kita bisa pakai yang mana? Apakah 好好再说最好 kemudian 一天到晚 atau 跟什么什么有关系？Mungkin kita bisa jawab dengan yang mana? Dengan yang 4 ya. Jadi kenapa pakai yang 4? Karena nomor satu ini, 就要放假了，你打算干什么？ Udah mau liburan, kamu mau berencana ngapain? Mungkin 一天到晚我要玩游戏, mungkin gitu ya. Nomor 2, 你怎么不坐车来？挤车多累啊！ gitu ya. Kenapa kamu nggak naik mobil aja? Mengendarai sepeda itu capek sekali. Nah, ini mungkin yang mana? Mungkin nomor 2, 再说. 再说 ya. Mungkin 再说. Nah, kenapa 再说? Mungkin kalau 骑车 比较便宜 ya, bisa beli bensin sendiri. Kemudian 再说对身体很好. Misalnya kalau misalnya bukan mengendarai motor, mungkin mengendarai sepeda biasa ya, sepeda kayu, mungkin 骑自行车很便宜. Kemudian 再说对身体很好. Mungkin seperti itu ya. Nomor 3, 我打算在北京待3天，应该去哪儿玩呢? Nah, ini mungkin bisa pakai 最好. Kenapa 最好? Ketika kalian lagi di Beijing, harus tinggal 3 hari, harus pergi ke mana? Nah, mungkin kalian bisa bilang 最好去长城旅游. Mungkin seperti itu ya. Nomor 4, 好久不见，你忙什么呢? 好久不见，你忙什么呢? Nah, kira-kira yang mana ini? Apakah 好好? Apakah 跟什么什么有关系? Nah, mungkin adalah 好好. Ya, kenapa? Kalau yang跟什么什么 关系 mungkin adalah yang nomor 5. Ya, yang ini 好久不见，你忙什么呢? Mungkin kita bisa jawab 我在好好学习汉语. Bisa gitu ya. Nomor 5, 我刚买的手机就坏了，怎么回事? Kenapa HP baru yang baru dibeli, kenapa udah rusak? Kenapa? Ada apa gitu ya? Mungkin bisa jawab 跟你没有什么关系 gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada penggunaan kan sama-sama 有关系. Kemudian 串, 借, 一天到晚,好好,再说,最好,烦, dan 够. Nah, di sini nomor satu adalah 他过生日,我应该好好怎么样一下. Yang mana ini? 我应该好好庆祝 ya, 庆祝. Kemudian nomor 2, 什么什么都干一样的事，肯定会. Nah, ini bisa kita jawab 他一天到晚都干一样的事，肯定会回返. Itu artinya bisa ini ya, bisa mungkin bisa
kesal, juga bisa bosan, ya. Kemudian nomor 3 di sini ada 这个地方我没听说过什么什么，现在也没有时间去呀。Nah, di sini kita bisa jawab 再说. Jadi, tempat ini aku nggak pernah dengar, apalagi sekarang nggak ada waktu untuk pergi, gitu ya. Nomor 4, 这本书不是我的，是跟朋友什么什么的。Nah, ini kita bisa jawab 借，是跟朋友借的。Kemudian nomor 5，好的工作不仅要能什么什么钱，而且还要有意义。Ini kita bisa jawab 赚钱。Pekerjaan yang bagus nggak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga harus bagaimana? Harus menarik gitu ya. Kemudian nomor 6, 你的建议我会好好考虑. Jadi, 建议itu apa? 建议itu adalah saran ya, saran kamu akan bagaimana? Akan aku pertimbangkan baik-baik. 考虑adalah mempertimbangkan. Selanjutnya yang nomor 7, 有的孩子不愿意上学，这什么什么学校和家长都 Nah, ini jawabannya 跟学校和家长都有关系. Selanjutnya ada nomor 8. Nomor 8, 在这件事上你什么什么别花太多时间 adalah 最好，你最好别花太多时间. Jadi di dalam masalah ini kamu jangan terlalu banyak menghabiskan waktu ya. Nomor 9, 9800块钱什么什么买一个手机吗? Nah, ini adalah购买一个手机吗? Apakah uang 9.500 cukup untuk membeli handphone gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk latihan terakhir, 选词填空. Nah, kemudian selanjutnya selain sebentar lagi Lose akan memberikan latihan kalian di dalam Google Form ya, yang berupa ada yang pilihan ganda, ada yang 对 atau 错. Nah, di sini selain itu Lose minta kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir, Lose minta buku kalian semuanya latihannya diisi sesuai apa yang sudah Lose jelaskan, ya. Semuanya diisi, nanti akan Lose periksa di pertemuan selanjutnya. Jika tidak diisi, maka pertemuan ini tidak akan Lose absen. Jadi absensinya nggak hanya mengerjakan latihan Google Form ya, tetapi Lose akan lihat buku kalian atau kertas fotokopian kalian apakah diisi dari latihan yang pertama tadi. Dari latihan yang pertama ini, ya, kalian isi latihan yang ini, yang kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, semuanya harus diisi. Minggu depan harus cek, kalau misalnya nggak diisi, berarti harus anggap kalian nggak masuk. Ya. Selanjutnya, setelah itu kalian juga harus mengerjakan Google Form ya. Nah, Google Form-nya seperti ini. Google Form-nya seperti ini, kalian jawab hanya perlu memilih jawaban paling tepat ya. Misalnya, 爸爸下班到家已经很晚了，他很累而且很烦，发现了儿子怎么样? Apakah A, apakah B, apakah C? Nah, ini nomor 1 sampai 10, kalian pilih jawaban terbaik ya, tertepat untuk menjawabnya. Nah, di sini nomor 1 sampai 10 itu berdasarkan isi teks ya. Meskipun nomor 11 dan sampai 20 juga berdasarkan isi teks. Nah, di sini untuk nomor 11 sampai nomor 20 itu kalian hanya pilih 对 atau 错. Berdasarkan di dalam teks itu kalimat yang ada di sini itu apakah benar gitu ya. Nanti Lause kirim audionya supaya kalian bisa dengarkan ulang. Untuk PPT-nya belum Lause kirim dulu ya. Jadi kalian hanya bisa melihat melalui video. Oke, itu saja dari Lause.
Jika ada pertanyaan boleh langsung tanya kalau via WhatsApp, kemudian silakan dikerjakan dengan baik, jangan lupa diberi nama, gitu ya. OK，我们的课就上到这儿，谢谢大家，再见。